Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya untuk semuanya. Hari ini kita akan mulai materi untuk perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk itu silahkan bisa bergabung ke Siakat ya, bisa login di sana, kemudian presensi kehadiran dan mengikuti perkuliahan secara live streaming melalui link YouTube yang ada di Siakat ya. Nah, untuk mata kuliah yang nanti akan kita bahas yaitu mata kuliah tentang rekayasa perangkat lunak ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diberikan hampir di semua program studi ya yang ada di bidang ilmu komputer ya. Nah, untuk itu mata kuliah ini akan disajikan ya kebetulan dalam semester ini secara live streaming ya melalui live YouTube. Ya baik, jadi untuk materi pada hari ini ya, saya akan memberikan terlebih dahulu pengantar untuk mata kuliah ini dan bagaimana sistem penilaiannya ya, supaya nanti Anda semuanya tahu bagaimana proses perkuliahan ya mulai dari awal sampai akhir, dan tentu di bagian akhir dari perkuliahan ini nanti ada penilaian final ya atau penilaian akhir untuk ujian akhir semesternya ya. Nah, untuk mata kuliah yang kita akan bahas ya sesuai dengan rencana yaitu rekayasa perangkat lunak, dan ada beberapa bab yang tentu nanti akan kita bahas ya terkait dengan mata kuliah ini. Namun sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu ya untuk penilaian di ujian tengah semester nanti kira-kira 40% ya untuk bobot dari ujian tengah semesternya. Ini akan kita laksanakan nanti di pertemuan ke-8 ya. Jadi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 itu materi akan disampaikan, dan di pertemuan 8 adalah ujian tengah semesternya. Kemudian berikutnya adalah ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester ini akan dilaksanakan nanti pada pertemuan ke-16 ya, jadi tepat di pertemuan 16 ujian akhir semester dengan bobot 40%. Kemudian tugas akhir semester ini bobotnya 20%, jadi hanya satu tugas untuk satu semester perkuliahan ini. Kemudian untuk presensi atau kehadiran mohon diperhatikan ya. Jadi untuk presensi atau kehadiran ini jika kurang dari 50% dari kehadiran Anda ya mengikuti perkuliahan secara live streaming, maka nilainya akan nilai R ya, atau di sini adalah nilai remedi ya. Jadi artinya nilai remedi itu nilai yang nanti Anda harus mengulang ya, karena presensi Anda kurang dari separuh ya. Nah, kemudian untuk syarat mengikuti ujian akhir semester itu kehadirannya minimal 75% ya, atau 10 kali. Jadi artinya lebih besar dari 50% Anda sudah bisa mengikuti ujian ya. Nah, baik itu ujian UTS maupun nanti ujian UAS atau ujian akhir semester. Nah, untuk silabus atau pokok bahasan yang nanti akan kita bahas ya terkait dengan rekayasa perangkat lunak ya. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang nanti akan kita uraikan di setiap pertemuan sampai di pertemuan yang terakhir ya, di pertemuan 15. Yang pertama adalah mengenai rekayasa sistem berbasis komputer. Jadi bagaimana proses merekayasa sistem yang menggunakan komputer sebagai basisnya ya. Jadi artinya aplikasi apapun yang digunakan menggunakan komputer untuk perangkatnya. Kemudian yang kedua adalah model proses dari perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak ini ketika dikembangkan ya atau aplikasi itu dikembangkan, maka ada model prosesnya ya. Jadi model proses ini menggambarkan alur atau tahapan ya bagaimana perangkat lunak itu dikembangkan ya, mulai dari analisisnya ya,
kemudian desain, ya, kemudian implementasi sampai pada pengujiannya. Nah, dalam model proses perangkat lunak ini perlu didukung oleh manajemen project dari model perangkat lunak yang akan dikembangkan ini, ya. Nah, manajemen proyek ini yang nanti akan mengatur bagaimana SDM-nya, ya, kemudian waktunya, ya, kemudian fitur-fitur dari perangkat lunak itu apa saja. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan contoh model yaitu MSF, yaitu Microsoft Solution Framework, ya, maka disebutnya MSF di sini. Nah, setelah itu kemudian kita akan membahas nanti yaitu bagaimana mengumpulkan dan menganalisa informasi. Jadi perangkat lunak sebelum dikembangkan kita harus kumpulkan informasi yang dibutuhkan dan analisa terhadap informasi tersebut untuk perangkat lunak yang akan dikembangkan nanti, ya, supaya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya. Nah, lalu nanti akan dilanjutkan setelah proses pengumpulan dan analisa informasi yaitu tahap envisioning, ya. Nah, tahap envisioning ini adalah tahap bagaimana tim perangkat lunak akan membuat aplikasi ini, ya. Angan-angannya itu seperti apa, ya. Jadi envisioning itu mengangan-angan, merencanakan gitu, ya, apa yang nanti akan dibuat, fiturnya seperti apa, aplikasi apa, apakah berbasis web, apakah berbasis mobile, ya, atau berbasis yang lainnya. Nah, di tahapan envisioning ini nanti dilanjutkan ke tahapan planning, yaitu membuat perencanaan, ya. Jadi bagaimana merencanakan perangkat lunak secara lebih detail. Jadi kalau tadi baru diangan-angan, sekarang sudah mulai diplan, ya. Jadi sudah mulai dibuat semacam dokumentasinya. Nah, nanti kita akan bahas di sini di tahapan planning ini ada 3 tahapan, ya. Makanya di sini nanti khusus untuk tahapan planning ini ada tiga kali pertemuan, ya. Jadi perencanaan untuk mendesain secara konseptual, kemudian mendesainnya secara logikal, dan terakhir adalah mendesainnya secara fisikal, ya. Nanti kita bahas seperti apa sih konseptual, kemudian logikal dan fisikal ini. Nah, setelah di tahapan planning kita mendesain 3 hal tadi, ya, kita lanjut lagi dengan mendesain lapisan presentasinya, yaitu bagaimana tampilan dari aplikasi atau tampilan dari perangkat lunak. Ya, jadi di sini kita melakukan yang namanya desain, ya. Jadi bukan implementasi, ya. Jadi masih dalam konseptual, yaitu bagaimana mendesain sebuah perangkat lunak atau aplikasi, ya, desain dari lapisan presentasi atau tampilannya. Yang berikutnya yaitu setelah lapisan presentasi kita buat desainnya, kita lanjutkan dengan lapisan data, ya. Nah, jadi aplikasi atau perangkat lunak itu pasti membutuhkan data untuk disimpan. Nah, maka di sini aplikasi tersebut akan menerima input data, ya, kemudian diproses datanya, ya, kemudian disimpan di dalam database, ya. Nanti kalau digunakan lagi, dibaca lagi, ya, datanya. Contoh misalnya sistem informasi akademik, ya, itu, ya, inputnya misalnya data-data mahasiswa, ya, data mata kuliah, ya, kemudian ada data jadwal, ya. Nah, itu nanti diproses. Nah, outputnya digunakan oleh para pemangku kepentingan di universitas atau di perguruan tinggi. Kemudian ada juga aplikasi rumah sakit misalnya, ya. Nah, ini kaitannya dengan poli-poli yang ada di rumah sakit, ya, pendaftaran pasien, kunjungan dokter misalnya seperti itu. Nah, itu data apa saja yang dibutuhkan, gitu. Nah, ini kita desain dengan desain lapisan data. Kemudian yang berikutnya setelah desain lapisan data, bahwa aplikasi itu kan butuh keamanan, ya. Nah, maka di sini didesain keamanannya, yaitu keamanan perangkat lunak, supaya aplikasi yang nanti dijalankan itu relatif aman, ya, karena sudah dipersiapkan bagaimana kalau terjadi serangan, ya, ada intruder yang masuk ke dalam sistem, ya, khususnya kalau aplikasi yang berbasis web, karena aplikasi berbasis web ini kan terhubung ke internet. Nah, di sini akan membutuhkan sistem keamanan karena aplikasi itu rentan, ya, terhadap serangan dari pengguna atau user yang berada di luar sistem, ya, berada di luar server dari aplikasinya. Nah, terakhir adalah melengkapi tahap planning, ya. Jadi tahap planning yang tadi kita sudah lakukan, kita lengkapi sampai di tahapan keamanan ini, berarti
bagaimana lisensi dari perangkat lunaknya ya, atau penggunaan dari beberapa tool software yang dipakai ya, kemudian bagaimana implementasi atau instalasinya, apakah menggunakan model pilot ya, diuji coba dulu di satu tempat ya, kemudian nanti baru kalau berhasil diuji coba diinstalasi di tempat yang lain. Nah ini kalau modelnya multi site ya, jadi bisa diinstalasikan di beberapa lokasi. Nah kemudian untuk bukunya yang kita gunakan ya, ini ada beberapa buku yang kita pakai, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak edisi 6 jilid 1 Ian Sommerfeld ya, penerbitnya Erlangga. Kemudian dari bukunya Microsoft Press ya, MCSD Self-Paced Training Kit tahun 2003, Analyzing Requirement and Defining Microsoft.NET Solution Architecture. Kemudian untuk UML-nya ya, menggambarkan diagram-diagramnya. Ini ada Unified Modeling Language ya, jadi ketika nanti kita membuat desain itu ada gambar ya, ada diagram. Nah diagram ini nanti kita menggunakan UML. Nah UML ini kita pakai referensi dari Wendy Box dan Michael Box ya. Judulnya adalah UML with Rational Rules 2002 ya, ini dari Scitech ya. Kemudian modul ya, mungkin saya juga sudah menyiapkan modulnya untuk RPL ya, ini Anda sudah bisa akses nanti di websitenya khusus Tekom ya, untuk buku-buku modul atau buku ISBN dari perkuliahan yang nanti akan dilaksanakan. Nah jadi itu yang perlu saya sampaikan di awal. Kemudian berikutnya mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran ya, bagaimana pengembangan sistem berbasis komputer itu seperti apa gitu ya. Jadi rekayasa sistem yang berbasis komputer. Kenapa? Karena sekarang sistem hampir semua dibilang atau bisa dibilang gitu ya, itu menggunakan komputer untuk mengoperasikannya ya. Kayak gitu, sistem informasi yang sudah banyak diterapkan, digunakan di berbagai perusahaan ya, atau di berbagai bidang ya, atau juga bisa misalnya sekarang ini berkembang IoT ya, Internet of Things ya. Nah itu juga menggunakan komputer sebagai controllernya ya. Jadi meskipun nanti menggunakan komputer yang khusus ya, ukurannya kecil ya, jadi tidak perlu menggunakan komputer yang sekarang kita biasa gunakan ya, namanya microcontroller ya, atau bisa menggunakan Raspberry Pi ya, atau bisa menggunakan yang lain. Nah ini semuanya adalah berbasiskan pada perangkat atau device ya, komputer. Apa sih tujuannya kita mempelajari rekayasa sistem ini ya? Tentu yang pertama yaitu untuk memahami konsep dari rekayasa sistem berbasis komputer. Konsepnya seperti apa ya, kemudian mengapa sih pengetahuan mengenai rekayasa perangkat lunak ini penting gitu. Jadi Anda belajar RPL atau rekayasa perangkat lunak ini penting untuk apa? Untuk mengimplementasikan atau mengembangkan sebuah sistem. Lalu mengapa perangkat lunak pada suatu sistem ini nantinya kita lihat akan banyak dipengaruhi ya oleh isu rekayasa sistem yang lebih luas. Jadi artinya ketika ada perangkat lunak atau aplikasi yang diterapkan di organisasi atau perusahaan, itu dipengaruhi oleh aplikasi yang lain atau dipengaruhi oleh sistem yang lain supaya itu bisa berjalan gitu ya. Nah contoh misalnya kalau di perusahaan itu ya tentu adalah aturan perusahaan ya, kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan ya, kemudian ada sumber daya manusianya, ada infrastrukturnya ya, jadi cukup banyak. Nah kemudian yang berikutnya supaya kita juga bisa tahu bagaimana properti dari sistem yang baru itu ya. Jadi ada istilah sistem lama. Kalau sistem lama itu hanya menghasilkan aplikasi yang memiliki fitur sesuai kebutuhan, tetapi belum memberikan aspek untuk kehandalan, kinerja, keselamatan dan keamanan dari penggunaan sistem. Nah, jadi istilah properti sistem baru ini disebutnya emergent, yaitu gabungan dari keduanya. Jadi tidak hanya aplikasi itu hanya bisa dipakai saja gitu selesai, tapi harus handal ya. Jadi bisa cukup lama digunakan, stabil ya. Kemudian kinerjanya bagus ya, tidak mengalami masalah, terkendala dan sebagainya. Kemudian dari sisi pengguna
ya, ada keselamatan atau keamanan yang diberikan kepada penggunanya ketika menggunakan aplikasi tersebut, ya. Karena aplikasi itu tidak hanya di kantor, ya, jadi bisa juga aplikasi itu dikerjakan di luar kantor gitu, ya, mungkin di alam terbuka, ya, atau di tempat-tempat khusus yang di situ perlu memperhatikan keselamatan dan keamanannya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa memahami mengapa lingkungan sistem itu harus dipertimbangkan selama proses perancangan sistem yang nanti kita lakukan di RPL ini, ya. Jadi lingkungan sistem itu ya perusahaan gitu, ya. Artinya itu perlu diperhatikan. Kenapa? Ya karena yang akan menggunakan adalah perusahaan tersebut, ya. Nah, secara langsungnya adalah end user atau pengguna akhir. Nah, end user ini adalah karyawan, pegawai gitu, ya, menggunakan sistem ini dengan proper gitu setelah sistemnya diterapkan, lalu ada pelatihan dan sebagainya, ya, supaya bisa dipakai dengan baik. Yang terakhir adalah memahami rekayasa dan proses dari pengadaan sistemnya. Ya, jadi ada tahapan tadi, ya. Kalau di RPL ini nanti dibahas bagaimana perancangannya, ya. Kalau nanti di manajemen projectnya, ya. Nah, itu kita bahas satu pokok bahasan, yaitu bagaimana proses pengadaan sistem. Jadi sistem itu tadinya belum ada, jadi ada. Kemudian bisa digunakan, ya, sistemnya. Misalnya sistem untuk loket, pembayaran tiket, ya, pembelian tiket gitu, ya, kereta api misalnya, ya, pesawat, ya, atau sistem untuk bengkel misalnya, ya, bagaimana ketika bengkel itu melayani pelanggannya yang masuk, ya, untuk servis atau pembelian spare part, ya, itu semuanya bisa dicatat, ya, menggunakan aplikasi komputer. Nah, kemudian kata dari rekayasa sistem sendiri, ya, ini awalnya adalah pasti berasal dari sistem itu apa gitu kan, karena sistem ini yang akan direkayasa gitu. Jadi sistem itu adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Ya, jadi sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Ada misalnya kalau di sistem komputer itu ada input, ada proses, ada output. Nah, komponen inputnya nanti apa saja, komponen yang bisa memproses apa saja, kemudian komponen outputnya seperti apa. Nah, ini adalah komponen-komponen dalam rekayasa sistem. Secara khusus kalau di komputer tadi input, proses, dan output. Nah, sehingga kalau sistem diartikan seperti itu, maka rekayasa terhadap sistem itu artinya apa? Sebuah kegiatan gitu, ya. Rekayasa sistem itu berarti dari yang tidak ada dijadikan ada, ya, dikembangkan. Nah, berarti di situ ada aktivitas, ya, ada kegiatan. Kegiatan untuk apa? Untuk membuat spesifikasi tertentu dari sistem itu, ya. Misalnya sistem untuk bengkel, sistem untuk apotek, sistem untuk rumah sakit. Nah, itu spesifikasinya beda-beda. Nah, setelah itu spesifikasinya ditetapkan, kemudian dirancang, ya. Ada rancangan untuk inputnya, rancangan untuk prosesnya, rancangan untuk outputnya seperti apa. Nah, setelah dirancang, dibuat kode programnya, aplikasinya jadi diimplementasikan, ya. Jadi membuat kode program itu mengimplementasikan sesuai dengan rancangan yang dibuat berdasarkan spesifikasi atau requirement yang sudah ditetapkan di awal. Nah, setelah implementasi divalidasi, ya. Implementasi itu artinya ada testing di situ, kemudian divalidasi apakah sistem yang sudah dikembangkan, digunakan, dan outputnya itu benar atau outputnya sesuai dengan yang diharapkan, ya, oleh perusahaan. Nah, setelah divalidasi kemudian disebarkan, ya, artinya diimplementasikan ke lokasi-lokasi atau di tempat-tempat yang nanti akan menggunakan sistem, ya, misalnya multi site, ya, berarti beda lokasi gitu, ya, antara pusat dan cabang misalnya, atau di local site hanya di satu tempat saja tapi di beberapa bagian gitu, ya, di beberapa departemen di instalasi aplikasi itu. Nah, kemudian terakhir adalah pemeliharaan, ya. Jadi kalau sistem udah diterapkan kan harus dipelihara supaya sistemnya bisa dipakai terus kan. Nah, ini jadi satu kesatuan. Jadi rekayasa sistem itu menyatukan ini, ya, mulai spesifikasi, rancangan, implementasi, validasi, penyebaran sampai pada tahap pemeliharaan, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa sistem itu akan berfungsi, akan bergantung pada apa? Fungsi dari sistem, komponen sistem yang lain gitu, ya. Jadi kalau komputer tuh harus ada prosesor, kalau nggak ada prosesor nggak bisa jalan, ya. Kemudian harus ada memori, ada RAM, ya. Kalau nggak ada RAM nggak bisa jalan karena itu yang utama, ya.
RAM-nya rusak misalnya, atau belum ada random access memorinya, ya nggak bisa dinyalakan ya. Nah di sini perangkat lunak hanya bisa berfungsi jika prosesor, ya ini secara umum ya, jadi bukan prosesor komputer saja, tapi alat yang digunakan untuk memproses dari data menjadi informasi itu bisa beroperasi ya. Jadi ada perangkat atau alat yang memang digunakan untuk memproses. Nah, ada dua jenis properti dari sistem baru yang nanti akan dibangun. Jadi sistem yang kita bangun ini ya, dari proses rekayasa sistem ini ada dua properti. Yang pertama adalah properti fungsional. Nah, ini properti fungsional ini adalah properti yang harus ada gitu ya, harus kelihatan, harus muncul ketika semua bagian dari sistem itu bekerja secara bersama. Artinya sudah digabungkan ya, komponen input, proses, outputnya sudah jadi satu. Nah, contoh sederhana misalnya sepeda gitu ya. Sepeda itu sistem ya. Sistem yang bisa mengantarkan orang ya dengan mengayuh sepeda tersebut ya. Ada dua roda di situ, ada pedal, ada stang, ada rantai dan sebagainya. Nah, itu berfungsi ya ketika alat itu dirakit jadi sepeda gitu ya. Dan dia bisa digunakan untuk mengantarkan orang ya dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, orang di sini artinya ya dia mengemudikan dia sendiri, sepeda itu sendiri gitu ya. Karena kalau mobil misalnya ya tidak harus sopirnya yang bisa menumpang ya, tapi sopir yang akan mengemudikan, yang lainnya akan menumpang untuk mengikuti kendaraan tersebut ya. Khusus kalau mobil ya. Tapi kalau sepeda ini kan digunakan sendiri ya. Kalau kendaraan bermotor misalnya, nah itu ada pemboncengnya ya, pemboncengnya nggak perlu nyetir gitu ya. Yang nyetir atau mengendarai adalah sopirnya. Nah, itu disebut properti fungsional. Kemudian ada properti non fungsional. Properti non fungsional ini adalah properti yang menggambarkan kinerja dari sistem tadi ya, di lingkungan operasionalnya. Kinerjanya gimana? Kalau sepeda tadi misalnya handal tidak tuh sepedanya. Handal itu artinya ya kalau dikayuh gitu ya, itu bisa berjalan sepedanya. Oh, kalau ada giginya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau pas salah tanjakan gitu ya, dipindah gigi menjadi lebih ringan gitu. Nah, sehingga mengayuhnya menjadi lebih ringan ya. Jadi tidak berat. Nah, itu berarti handal tuh ya, fungsi-fungsinya bisa berjalan. Unjuk kerjanya bagus ya. Jadi ketika sistem itu digunakan, contoh ini sepeda ya, sepeda itu digunakan, sistem sepeda ini yaitu punya unjuk kerja yang bagus sesuai fungsinya ya. Jadi kalau mau berhenti, remnya ditekan ya, akan lama-lama berhenti gitu ya, sedikit demi sedikit ya. Nah, kemudian kalau misalnya membunyikan bel gitu ya, kalau ada mau nyebrang atau lewat ke satu tempat yang butuh orang lain tahu gitu ya, bahwa kita mau lewat naik sepeda nih gitu ya, belnya difungsikan dan itu berfungsi. Nah, kemudian tadi antara kehandalan, kinerja ya, ada keselamatan dan keamanan ya. Jadi kalau menggunakan itu ada nggak aspek keselamatan harus diperhatikan ya. Kalau naik sepeda kan pakai helm itu ya, helm sepeda ya. Terus kemudian di kaki itu misalnya pakai penahan lutut ya, yang di lutut, kemudian yang ada di siku ya, di tangan pakai kaos tangan yang aman ya, supaya naik sepeda itu aman ya, ketika jatuh itu tidak membahayakan diri kita. Dan tentu keamanannya ya, kalau kita sudah pakai sepeda bisa dikunci ya, atau sepedanya bisa dilipat ya, itu aspek keamanan ya, di keamanan dalam penggunaan sepeda. Nah, ini di bab 1 ya. Nanti di bab 2 kita bahas model proses dari perangkat lunak. Nah, jadi kita bicara mengenai tahapannya. Jadi kalau model proses itu kan bagaimana memodelkan prosesnya. Nah, proses itu kan tahapan-tahapannya. Nah, jadi dibuat modelnya. Kalau nggak dibuat modelnya, nanti setiap orang bisa membuat model yang bermacam-macam, jadi tidak standar ya. Jadi bisa orang mungkin gambar ya, bisa ditulis ya, atau diketik ya, atau misalnya dipakai apalah. Nah, kalau model proses ini ada standarnya yang dipakai ya, yaitu misalnya contoh standar UML ya, Unified Modeling Language, yaitu bahasa membuat modelnya tadinya. Nah, model proses ini ya. Nah, jadi model proses itu adalah apa? Sebuah metodologi ya, itu memberikan
kerangka pijakan utama dalam merancang perangkat lunak, ya disebut profesional ya, karena memang istilah profesional itu ya memang sudah standar gitu ya. Jadi kalau ada standar itu ya profesional untuk menghasilkan aplikasi ya. Nah aplikasi ini ya tadi sistem yang digunakan ya, sistem informasi apa yang digunakan, apakah bengkel, apotek, rumah sakit apa ya, yang sesuai dengan kebutuhan dari bisnis sebuah organisasi. Nah jadi kalau nggak sesuai gimana ya, gagal gitu ya. Jadi pemodelan prosesnya gagal karena apa? Tidak sesuai dengan organisasi atau kebutuhan dari bisnis organisasi tersebut. Nah maka di awal itu nanti kita perlu yang namanya tadi ya, gathering and analyzing information. Jadi mengumpulkan dan menganalisa informasi yang nanti dibutuhkan dalam pengembangan. Nah tahapan-tahapan di dalam membangun sebuah perangkat lunak itu nanti akan sangat berguna ya untuk memastikan apakah elemen-elemen dari proyek perangkat lunak ya itu bisa dilakukan dengan baik ya. Jadi proyek dalam pengembangan perangkat lunak itu dikelola dengan baik dan benar ya, sehingga sesuai harapan itu ya. Misalnya jadwalnya ya, perangkat lunak itu kalau penjadwalannya atau schedule-nya nggak sesuai, misalnya bisa molor ya, itu cost-nya atau biayanya bisa bertambah ya. Oleh karena itu di situ akan dijadwalkan. Nah model proses ini juga akan menyesuaikan yang dipakai apa ya. Jadi sudah cukup banyak ya model proses, dari mulai yang waterfall ya, kemudian ada model spiral, kemudian ada model yang iteratif, ada prototyping, ada rapid and application development ya, kemudian ada research and development ya, R&D. Ini cukup banyak model proses ini ya. Nah nanti bisa digambarkan. Nah di sini kita akan mengenalkan Microsoft Solution Framework atau MSF ya. Ini sebagai metode alternatif ya untuk perancangan perangkat lunak yang menggabungkan dua metode yang tadi saya sebutkan, ada waterfall dan spiral ya, dengan mengadopsi kelebihan dari masing-masing metode ini, yaitu waterfallnya kelebihannya apa, spiralnya kelebihan apa, nanti dijadikan satu ya. Karena metode waterfall ini sudah cukup lama, metode spiral juga sudah cukup lama. Nah dengan menggabungkan dua metode ini kelebihannya dijadikan satu gitu, maka menjadi metode yang namanya MSF ya, karena ini digunakan oleh apa? Oleh Microsoft ketika mengembangkan perangkat lunak. Jadi ketika perangkat lunak dikembangkan, Microsoft menggunakan ini ya, metode MSF ini, yaitu mengambil kelebihan dari waterfall dan spiral. Nah kalau metode waterfall itu seperti apa? Metode waterfall itu dia menggambarkan model proses yang sifatnya itu statis saja gitu ya. Tahapan-tahapannya itu berlapis, dia menggunakan milestone ya, titik pencapaiannya sebagai transisi di setiap perancangannya. Misalnya mulai planning ya. Kemudian planning ini sebagai milestone awal. Nanti kemudian ada analyzing ya, ini milestone yang kedua. Ya setelah di planning, kemudian di analyzing, kemudian di design ya, designing. Nah, ini tahapan yang milestone berikutnya. Jadi ada transisi yang jelas gitu ya kalau metodologi waterfall. Jadi setiap tahapan itu bisa dilakukan. Kemudian ada metodologi yang agak beda, namanya spiral, yaitu iteratif ya. Bentuknya itu seperti spiral gitu, seperti apa ya namanya ya, obat nyamuk ya, kalau kita biasa lihat itu yang apa, yang lama itu ya, bentuknya spiral seperti itu. Nah itu artinya iteratif ya, berulang gitu. Nah jadi model prosesnya ini berulang-ulang dilakukan, tidak ada checkpoint atau milestone tertentu. Nah perulangan ini nanti hanya akan melihat sejauh mana aplikasinya sudah dikembangkan ya, sudah di tahap mana nih, oh sudah di tampilan ya, oh kemudian sudah di pengembangan datanya ya, oh sudah diimplementasinya. Nah nanti dilihat di situ. Nah ini metode spiral, jadi diulang-ulang. Barangkali mungkin tampilannya masih ada yang kurang, nanti setelah dibuat aplikasinya bisa ditambahkan lagi ya. Jadi diulang-ulang, tujuannya untuk mempercepat ya selesainya aplikasi. Nah ini contoh gambarannya ya. Jadi model waterfall seperti itu ya, milestone 1, milestone 2 ini seperti air terjun ya, namanya waterfall itu kan.
air terjun dari atas ke bawah itu ya. Jadi milestone 1 turun, ke milestone 2 turun, ke milestone 3 sampai milestone 5. Nah kalau yang spiral tuh yang sebelah kanan tuh ya bentuknya spiral seperti itu ya. Ini kalau dilengkapi ya dengan beberapa milestone itu kalau di waterfall kan ada milestone. Kalau di sini nanti akan menjadi ada milestone yang di interaktif itu ketika digabungkan jadi MSF ya. Nah tadi kan metode MSF Microsoft Solution Framework ini gabungkan waterfall sama spiral jadi satu. Jadi yang tadinya interaktif belum ada milestone sekarang ada milestone-nya. Oke ya. Nah itu di bab 2. Kemudian nanti di bab 3 ini gambaran umum dulu yang penting ya. Ada manajemen project dari Microsoft Solution Framework ini ya. Jadi kalau tadi menggambarkan tahapannya ya, kalau ini bagaimana mengelola proyeknya. Nah tentu proyek perangkat lunak itu nggak hanya butuh satu orang ya, tapi banyak personal di sini yang dilibatkan ya. Dan mereka bekerja sebagai istilahnya unit tunggal ya. Jadi artinya masing-masing itu punya kedudukan yang sama dan punya tanggung jawab yang sama ya, tapi di beda bagian ya. Kedudukannya sama, dia punya responsibility, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap tanggung jawabnya. Nah, meskipun demikian, nanti masing-masing dari personel ini punya peran yang beda-beda perannya. Tanggung jawabnya sama, tapi perannya beda-beda. Nah, sehingga nanti fokus dari masing-masing peran ini sebagai anggota tim di setiap fasenya yang dilalui nanti dalam model proses itu apa saja. Nah, nanti dibagi. Nah, kalau di MSF ini ada 6 ya. Ada 6 peran, ada seorang program management, ada seorang development, ada seorang tester atau testing, kemudian ada release management, ada user experience, sama product management ya. Nah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi bagaimana mengelola programnya ya. Program di sini project perangkat lunak ini. Jadi ada seorang yang namanya program management. Ini program manajemen ini kedudukannya sama ya. Jadi dengan yang lain ini sama. Tapi ketika tidak terjadi equilibrium itu kesepakatan bersama. Misalnya developernya sama testernya nggak sepakat ya tentang aplikasi yang sudah dibuat, user experience-nya sama product manajemennya nggak sepakat ya. Nah itu nanti program manajemen yang akan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tidak equilibriuman dari tim ini. Nah contoh misalnya ya product management ya, tanggung jawabnya dia berhubungan dengan manajemen produk perangkat lunaknya ya. Nah jadi kalau produk perangkat lunak ini mau dibuat, yang ngatur product management nih, schedule-nya gimana, SDM-nya siapa aja ya, kemudian fitur-fiturnya apa yang nanti akan dikembangkan di dalam perangkat lunak ya. Jadi aplikasinya itu bisa apa, itu nanti product management yang ngatur ya. Dan product management ini nanti juga berhubungan dengan para pengguna sistemnya ya, end user. Jadi dia harus memastikan kebutuhan dari para pengguna sistem di perusahaan itu untuk aplikasi yang akan dikembangkan itu terpenuhi di product management. Nah kemudian ada program management ya, ini tanggung jawabnya dia memastikan bahwa tujuan dari desain project yang akan dilakukan ya itu sudah ditetapkan dengan baik, lalu dia membuat definisi faktor apa sih yang membuat proyek ini berhasil gitu ya. Karena setiap proyek itu dengan aplikasi itu beda-beda yang dikembangkan ya. Nah ada faktor-faktor keberhasilan ya. Nah jadi faktor keberhasilan ini program manajemen yang menentukan strateginya gimana gitu. Nah kemudian program manajemen juga mendefinisikan dengan jelas konsep dari solusi atau aplikasi yang akan dikembangkan. Jadi aplikasinya ini apa? Oh aplikasi berbasis web. Ada berapa server yang akan dibangun? Ada berapa user yang nanti terhubung ya, kemudian ada berapa sub aplikasi atau sub web yang nanti akan memberikan layanan di aplikasi ini. Nah ini konsep dari solusi. Oh ternyata berbasis web ya, dengan banyak user sekian, dengan sub aplikasi sekian ya, kemudian concurrent user yang mengakses secara bersamaan ada sekian orang dalam satu hari jam kerja ya, seperti itu ya. Nah, program manajemen juga harus mengelola infrastruktur proyeknya. Jadi semua kebutuhan perangkat, ya, struktur yang infra nggak kelihatan ya. Artinya ada pengkabelannya di mana, ya,
infrastruktur ke tenaga atau daya listrik, ya, jaringan komputer, ya, konektivitas antar gedung dan sebagainya itu ya. Nah, ini program manajemen. Nah, jadi di sini kita nanti akan lebih banyak ya membahas tentang hal-hal berikut ya, yang terkait dengan bagaimana pengembangan dari perangkat lunak ya. Nah, oke, sebagai penutup ya, nanti di bab berikutnya di tahapan awal itu kita harus apa tadi ya, mengumpulkan dan menganalisa informasi. Jadi informasi itu ada jenisnya, ada karakteristiknya ya. Kita sadar di awal bahwa informasi itu yang nanti kita harus pilih itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak semua informasi ya yang kita ambil. Kemudian identifikasi informasi yang akan dikumpulkan ya. Kemudian mengidentifikasi teknik bagaimana cara mengumpulkan informasi. Ini cukup banyak nanti caranya, ada beberapa alternatif. Kemudian sumbernya dari mana ya, yang digunakan nanti untuk kebutuhan sistem, dan strateginya cara mengumpulkan itu gimana, itu ya, nanti kita bahas di sini ya. Nah, untuk informasi cukup banyak, ada informasi bisnis, ada informasi aplikasi, ada informasi operasi, ada informasi teknologi. Ini nanti masing-masing beda-beda nih. Nah, kita jelaskan lebih lanjut nanti ya di pertemuan-pertemuan sesuai dengan kebutuhan di setiap sesi pertemuannya ya. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan jika ada yang akan ditanyakan sebelum saya akhiri untuk pertemuan awal ini. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditulis di live chat streaming YouTube ya, boleh. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Semoga jelas ya, semua bisa dipahami. Mungkin ya, terima kasih Mas Ius ya. Sementara belum ada. Oke. Baik, semoga bisa dipahami ya materi untuk hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.